Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang perencanaan, dimulai dari pengertiannya. Perencanaan adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem biasanya berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam pengembangan sistem. Mengapa? Karena perencanaan diperlukan untuk mengurangi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pembuatan keputusan. Lalu untuk meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Atau juga untuk memperbaiki kesalahan dari sistem lama yang sudah ada. Biasanya sistem direncanakan oleh manajemen puncak yang mana terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Proses perencanaan sistem. Prosesnya bisa dilihat pada gambar berikut. Tahap pertama adalah 1. Menentukan tujuan, strategi, taktik perusahaan. Organisasi bisnis bertujuan mendapatkan laba, maka perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba. Berbeda dengan organisasi sosial yang biasanya tidak bersifat komersial. 2. Identifikasi proyek. Membuat perencanaan sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. 3. Menetapkan sasaran, apa yang ingin dicapai oleh proyek sistem. 4. Mencari kendala proyek sistem, seperti batasan dana, batasan waktu, batasan struktur organisasi. 5. Menentukan prioritas proyek sistem, contohnya, apakah karena kebutuhan mendesak atau untuk menghemat biaya. 6. Membuat laporan perencanaan sistem. Dan yang terakhir, 7. Meminta persetujuan manajemen. Kemudian pada tahap kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah, seperti menunjuk tim analis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang terakhir, tahap ketiga terdiri dari pertama, melakukan studi kelayakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Langkah-langkahnya yaitu mencari fakta dari sistem yang sudah ada. Dalam mencari fakta atau data yang diperlukan dapat digunakan cara pertama, wawancara, kedua, observasi, ketiga, kuesioner, keempat, sampling, atau melihat sebagian dari seluruh sistem. Data yang dikumpulkan biasanya berhubungan dengan organisasi, personil, prosedur kerja, lingkungan kerja. Faktor kelayakan dan strategi. Sistem yang diusulkan harus layak, yaitu memenuhi 5 kriteria kelayakan sebagai berikut. 5 kriteria tersebut biasa disingkat dengan kata telos, yaitu T untuk teknikal. Teknikal yaitu sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada atau jika teknologi baru dibutuhkan. Ekonomik. Ekonomik yaitu adalah dana tersedia untuk mendukung biaya yang diestimasikan dari sistem yang diusulkan. L untuk legal. Jika sistem yang dibuat ada masalah, maka kemampuan perusahaan dapat melepaskan kewajiban hukumnya. O. Operasional. Produser yang ada dan kemampuan personal cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau perlu adanya tambahan prosedur dan kemampuan. Dan sedangkan untuk S, yaitu arti schedule. Sistem yang diusulkan harus beroperasi dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Semakin tinggi nilai faktor kelayakan telos, semakin besar pula peluang untuk suatu sistem dapat mencapai kesuksesan.